pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandra Kwi dan tentunya partner setia saya Nasri Wijaya masih dalam dialog interaktif Kabar Merauke. Nah, ini tadi pembahasannya menarik sekali nih dengan Kak Priyadi tentang kepercayaan masyarakat setempat ya yang masih kuat adat istiadatnya. Nah, itu bagaimana Kak? Dari Kakak sendiri mungkin dengan teman-teman yang penugasan di sana, apa sudah ada upaya sosialisasi juga seperti yang dilakukan Kak Desi atau bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, untuk sosialisasi tetap kita lakukan setiap hari, entah di puskesmas, entah kita penyuluhan-penyuluhan di masyarakat, di antar kampung, lewat kepala distrik dan jajarannya. Tapi mungkin memang masalah di kesehatan ini paling sulit itu merubah perilaku masyarakat. Merubah mindset ya? Ya, itu paling sulit itu. Jadi contohnya kayak gini, mereka berpandangan mungkin udah dari nenek moyangnya ya. Jadi mereka itu kadang di puskesmas datang minta obat, itu langsung minta obat amoksilin contohnya. Jadi nggak bisa kita intervensi, Pak ini sakitnya ini harus kita kasihnya ini seharusnya harus dari dasarnya. Cuma ya gitu tetap aja. Kalau nggak gitu sudah mereka pulang nggak mau ambil obat, udah mereka buat adat itu ya. Entah apa yang dibuat di rumahnya. Pernah satu kali memang pakai kayak ramuan, kayak daun-daun. Cuma kalau sehat, alhamdulillah. Cuma kebanyakan sakit. Mereka pakai begitu, tapi nanti akhirnya tambah parah. Tambah parah itu baru datang ke puskesmas. Nah, itu salah satunya seperti itu. Oke, nah itu menyangkut juga ke Kak Anggi nih, kan sebagai apoteker ya, dan penugasannya juga termasuk di kampung itu di pelosok juga. Nah itu masih ada nggak kepercayaan masyarakat setempat yang masih kuat gitu dengan adat istiadatnya? Kan biasanya kalau masyarakat kampung sakit, sudah pakai daun ini, pakai daun itu, iya kan? Atau baca-baca ini, baca-baca itu, besok sembuh. Nah itu bagaimana tanggapan kakak sebagai apoteker? Kalau kebetulan di UAN ini, sebenarnya di kampung sendiri pun ada dukun. Ibaratnya kayak mungkin kalau kita paranormal. Jadi kalau di UAN itu kami sudah mencoba untuk bekerja sama dengan dukun. Mungkin karena sebelumnya sudah ada NS juga. Wah itu menarik sekali. Bagaimana caranya bekerja sama dengan dukun? Kalau intervensi itu dilakukan oleh kakak kami yang NS sebelumnya. Dengan kapus dan dokter yang di sana. Kita kunjungi dukunnya. Dari informasi yang saya terima kita kunjungi dukunnya. Kita ajak bicara. Maksudnya kan karena masyarakat tuh mikirnya gini. Oh sakit nih. Kalau nggak kena guna-guna, suanggi, kalau enggak ada yang tidak senang, atau suka begitu. Kalau tidak, saya ada injak barang sesuatu nih yang dia tidak suka dengan saya, pokoknya begitu. Makanya mereka ke dukun. Nah dari dukun ini kami harap supaya mengarahkan ke puskesmas seperti itu. Iya. Dari dukunnya gimana itu? Apa bisa gitu diajak kerjasama? Alhamdulillah untuk saat ini bisa diajak kerjasama. Karena kalau saya terima, kebanyakan saya kan terima pasien di apotek itu, pasti mereka bilang begini, suster, saya sudah dari dukun, kata kita sudah dari dukun, ini anak dia sudah 3 hari batuk pilek misal. Dukun bilang suruh bawa ke apotek, suruh bawa ke puskesmas, kata kayak begitu. Berarti kan memang kita sudah menjalin kerjasama seperti itu. Kadang juga begini, ada ibu hamil yang karena kan mereka tidak berdasarkan usia, harusnya usia resiko mereka tidak boleh hamil, tapi mereka masih hamil. Jadi tidak mau periksa, akhirnya dukun itu datang bilang, ke mama itu bilang kalau ini harus ke puskesmas, harus melahirkan di puskesmas biar bayi dan ibunya sehat kayak begitu. Nah itu intervensi kami dan dukun. Kalau untuk obat-obat alam kebanyakan karena di UAN itu tanahnya dibilang subur tidak subur juga. Ya karena pinggir pantai. Jadi kebanyakan mereka kalau untuk obat alam begini, misalnya luka, mereka kasih kapur dengan sirih kayak begitu. Atau enggak daun apa, misalnya ada kan daun yang saya lupa namanya itu, tapi memang biasanya buahnya sebagai pengganti untuk kapur atau sirihnya, kayak gitu. Tapi memang itu kalau berdasarkan ilmunya Mbak ini, ilmu apoteker, memang obatnya memang betul sesuai? Kalau sesuai tidak sih. Tidak juga ya? Iya, karena kebetulan malah ada yang makin parah, akhirnya malah infeksi kayak begitu. Mungkin tidak pas. Nah jadi ya, tapi alhamdulillahnya sekarang karena kami sudah yang kedua, NS yang kedua, sebelum yang pertama sudah intervensi ke masyarakat, jadi masyarakat sekarang sudah lebih baik. Ada perubahan, ada kemajuan. Mereka kalau sakit pasti ke puskesmas minta obat. Mau jam 12 malam pun mereka tetap datang ke tok rumah kami. Kayak begitu. Masih alhamdulillah dan juga responnya bagus ya. Tapi juga tantangan buat kami, berarti kami bekerja 24 jam gitu. Ya. Begitu ada yang mengetok kami harus keluar. Cuma yang tidak bisa kami
masih belum bisa, sama seperti tadi Kapri bilang, tiap datang hanya sakit sedikit minta amoksisilin. Bahkan cuma sakit mah mereka bilang jantung jatuh, ginjal sakit. Iya, kebanyakan seperti itu. Kalau tidak, suster ini saya punya jantung hilang. Maksudnya jantung hilang itu kayak semacam dadanya sakit, kayak gitu. Kalau enggak pantaporo sakit, kayak begitu. Yang pakai bahasa-bahasa mereka. Jadi kita memang harus membahasakan. Kalau misalnya di sini sakit, di bagian sini itu namanya mah. Jangan bilang seperti ini. Kalau di bagian sini bukan jantung sakit, itu karena mah, jadi dia naik ke atas. Kayak begitu, kita harus pelan-pelan kayak begitu. Berarti ini betul-betul harus menguasai kondisi sosiologi di sekitar. Nah sekarang kalau Mbak Desi ini, Mbak Desi pengalaman apa yang pernah didapat di sana yang paling unik atau mungkin paling mengharukan begitu selama di sana? Ada pengalaman kemarin tentang ibu melahirkan kan? Ya, ibu melahirkan ya. Ada salah satu ibu melahirkan di sana. Terus pas dia kan datang bersama keluarga, terus diperiksalah di sana. Nah ternyata yang bagian bawahnya sendiri kan, kalau misalnya hamil normal kan dia kan kepala dulu, tapi yang ibu hamil ini dia tuh bokong dulu. Sungsang. Iya, sungsang, betul. Sungsang. Terus kan kalau misalnya masyarakat di daerah sana pedalaman, dia maunya kalau misalnya datang ke puskesmas, bayi itu harus langsung cepat lahir. Jadi dia menginap di situ 1 malam dulu, sampai besoknya dia bilang, suster ini kenapa tidak lahir-lahir? Ini sudah itu, belas saja, kalau tidak kita pulang. Terus kita bilang kan ke mereka, tidak bisa begitu, kita harus tunggu. Soalnya kan kalau misalnya melahirkan unik kan, setiap orang tidak bisa sama. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat, begitu. Kita tidak bisa intervensi di situ. Terus dia bilang, ya sudah saya mau paksa pulang, kalau tidak nanti saya punya pacar marah-marah datang ke sini. Dia bilang begitu kan. Terus kita kayak mediasi begitu sama keluarganya, akhirnya nggak bisa, ya sudah. Di sini kita kita buat inform consent, persetujuan kalau misalnya nanti kalau ibu ini pulang, kita pihak puskesmas tidak mau tanggung jawab. Jadi sudah tanggung jawab keluarga. Kalau misalnya ada apa-apa, ibu meninggal atau bayinya meninggal, kita lepas tangan. Terus mereka mau menyetujui, tanda tangan di situ, akhirnya mereka pulang. Tidak lama dari situ mereka undang kita lagi. Suster, itu kenapa itu siapa mama kan namanya sebut saja mama X. Mama X itu dia kesakitan, suster coba ke sana. Terus kita periksa di sana, ternyata bayinya sudah meninggal. Nah, pas bayinya meninggal itu, ya sudah kita tolong, akhirnya bayinya keluar. Ternyata hari-harinya itu masih tinggal di dalam perutnya, begitu. Iya bisa infeksi. Nah dari situ setelah bayinya meninggal, mereka juga tidak tuntut apa-apa ke kita, soalnya kan sudah ada surat persetujuan itu. Terus dari situ seminggu dari dari dia melahirkan, dia itu tetap mau kerja adat, jadi mau mengeluarkan si ari-arinya itu. Kalau misalnya orang-orang sana kan bilangnya adiknya masih tinggal, saya tidak mau dikeluarkan. Kita sudah coba mau paksa dia, bukan paksa sih, mau ajak dia rujuk di Tanah Merah, dia tidak mau. Jadi setelah 1 minggu itu dia masih rasa perut sakit, terus hari-hari tidak juga keluar, baru dia mau dirujuk. Kita rujuk pakai speedboat akhirnya. 1 minggu setelah bayi lahir. Tapi akhirnya ibu itu selamat? Mau selamat. Oh, tapi kondisi sudah sangat lemah sekali, sudah pucat. Begitu. Tapi dengar-dengar juga katanya pernah dapat ini ya, apa yang ibu hamil meninggal? Ibu hamil meninggal. Ya. Kebetulan kan kita kalau misalnya puskesmas Manggulung itu kan ada kampung dalam sama kampung luar. Kalau kampung dalam itu ada 3 kampung. Itu dalam pantauan kita puskesmas. Yang kampung luar itu ada 4 kampung luar, di mana di situ kita cuma bisa akses tiap bulan 1 kali melalui pusling atau puskesmas keliling. Nah yang kampung-kampung luar itu biasanya ada kasus kayak misalnya melahirkan, otomatis kan nggak ada tenaga kesehatan kan di kampung-kampung luar itu. Nah di sana ada satu waktu selama saya tugas di sana, dia melahirkan sendiri karena tidak adanya tenaga kesehatan, cuma ditolong sama dukun, bayinya itu meninggal. Terus mereka ya sama kayak yang tadi dibilang Anggi, biasa saja. Kalau misalnya ada kasus kematian bayi kayak gitu, bisa buat lagi, dibilang kayak gitu. Kenapa? Jadi kalau misalnya biasa saja maksudnya? Iya, biasa saja, maksudnya ya udah biasa saja. Ya emang begitu jalannya, sudah takdir. Kalau misalnya dari bahasanya mereka begitu. Iya. Tapi apa dari Desi sendiri tidak, kalau pas mereka responnya seperti itu ya, kan bisa langsung diedukasi Iya. gitu. Terus, kita selalu kalau misalnya yang namanya sosialisasi. lalu mereka bagaimana tanggapannya? Masih tetap percaya tentang itu atau? Iya.
kalau misalnya memasukkan nilai kayak begitu nggak bisa langsung instan. Soalnya itu tuh kayak sudah gimana ya, turun temurun dari mereka, udah mereka. Jadi banyak anak di sana itu sudah biasa. Ada yang 13. Anaknya dari ke-13 itu mati 5, mati 6, sudah biasa yang hidup cuma sedikit kayak gitu. Jadi anak di sana kalau misalnya mereka punya anak tidak terlalu diurus baik. Begitu. Jadi salah satu kendalanya itu masih sulit begitu ya, mengubah mindset masyarakat di kampung. Kira-kira selain itu apa kendalanya saat bertugas di kampung? Mungkin dari Kak Apriyadi dulu nih. Kendala selain itu ya, mengubah mindset. Ya, selain mengubah mindset sama tentang adat istiadat yang masih kental, itu mungkin kembali lagi ke kebiasaan sehari-hari lagi. Jadi kebanyakan masyarakat Bumakia sendiri itu hampir mau bapak, mau mama, mau anaknya semua merokok. Iya, jadi udah mereka semua merokok, terus udah masaknya pakai tungku itu kan, semua asapnya terkumpul di dalam dapur, di dalam rumahnya kan, mereka punya rumah kan masih jadi satu, masih gabung, ruang tamu, dapur nggak ada pisahnya. Sudah itu mau orang dewasa, mau pemuda, mau anak, mau bayi, balita, itu semua kebanyakan terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan. Ya kasihan itu, dia punya balita-balita itu kadang dapat sampai pneumonia, bronkitis, sesak nafas. Dan akhirnya pernah kejadian satu kali juga seperti itu. Dia sesak nafas, kita udah bicara-bicara, udah kasih sosialisasi, kasih promosi kesehatan, tetap saja nggak mau dengar. Itu. Terus yang kedua, ini mungkin saya mau cerita sedikit. Jadi masalah yang tadi, masalah merokok. Saya pernah satu kali promosi kesehatan di perkumpulan di masyarakat. Itu mungkin saya istilahnya bercanda-bercanda sama masyarakat. Jadi saya kenal ibu itu, jadi saya sebut namanya. Beberapa hari kemudian si suami dari ibu itu malah bawa panah ke saya, ke puskesmas. Jadi ya itu mungkin sulitnya di pedalaman seperti itu ya. Kita tujuannya baik, tapi ditangkapnya mungkin kurang baik ya. Masih sensitif begitu. Iya, jadi mungkin lebih berhati-hati lagi untuk kami pribadi, untuk kami sendiri itu. Jadi tantangannya luar biasa sekali ya. Iya, seperti itu. Sampai di Ya, mana kan? setelah negosiasi sama kepala puskesmas, kita bicara-bicara akhirnya mengerti. Tapi nanti kemudian ada lagi, pasti nanti kejadiannya begitu lagi, berulang-ulang seperti itu. Berulang-ulang seperti itu. Iya. Waduh. Kalau dari Kak Anggi nih gimana? Apa kendalanya? Kalau kendala di WAN sendiri yang pertama, mungkin tadi udah mengubah mindset masyarakat kan sudah. Nah selain itu, yang pertama mungkin kesulitan bagi kami staf di sana, kan sebelumnya ada dokter nih Kak. Nah untuk saat ini dokternya udah pindah, jadi kami selama pelayanan di WAN nggak ada dokter. Jadi untuk penyakit-penyakit maksudnya yang sekiranya bisa kami tangani, kami tangani secara ilmu pengetahuan kami masing-masing, mungkin dari obat seperti saya, dari perawat bagaimana, dari bidan bagaimana. Nah cuma untuk yang kasus kayak kena panah, kena parang, kena pisau, sampai yang kena panah tembus dari paha kiri kena paha sebelah kayak begitu. Nah itu kita rawat, tapi kita tetap konsul ke kota sini, ke dokter. Nah tantangan yang berikutnya adalah sinyal yang susah di sana. Jadi sinyal di sana tuh hanya berdasarkan solar cell. Kalau solar cellnya misalnya panasnya bagus, nyala. Kalau hujan nggak ada sinyal. Jadi kami juga bingung kalau kasus kayak begitu tuh. Komunikasinya Iya, bagaimana ini pasien? Kami kemarin sempat dapat pasien satu. Dia luka bakar seluruh tubuh. Seluruh tubuh, dan kalau dia dari teman perawat bilangnya sudah tahap yang lumayan. Karena seluruh badan. Itu kami rawat 1 bulan. 1 bulan dengan penanganan yang kami bisa sembuh. Dengan konsul dokter itu pun sangat berusaha. Ada sinyal langsung telepon. Tidak ada sinyal ya kami usaha yang ya secara pengetahuan bagaimana akhirnya sembuh. Jadi kalau dapat pasien yang ibaratnya dia berat tapi kami di sana tanpa dokter bisa mengerjakan tuh sebenarnya ada sedikit rasa bersyukur, terus ada bangganya juga gitu. Makanya sebenarnya ini kami sekarang sedang menunggu gitu. Apakah nanti tolonglah maksudnya ada dokter di WAN, karena kami sangat membutuhkan, apalagi sekarang sinyal Telkomsel di WAN rusak, jadi tidak bisa komunikasi sama sekali.
Jadi itu salah satu kendala tersulitnya ya. Terus Oh. Oke, baik. Ya, pemirsa, kita akan segera kembali lagi ke segmen berikutnya, masih seputar kendala-kendala ya yang dialami saat bertugas di pedalaman. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Interaktif Kabar Merauke.